Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga malam hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban agung seorang hamba, yaitu menjalankan ibadah sholat, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, yang mana orang yang hadir di dalamnya didoakan oleh para malaikat. Begitu juga para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu didoakan oleh ikan-ikan di lautan dan juga semut hingga di lubang-lubangnya. Alhamdulillah, bayangkan doa malaikat itu mustajab, dikabulkan. Maka bersyukur kepada Allah yang malam ini dimudahkan menghadiri kajian tafsir Al-Quran di Masjid Nur Rahman Dukuh. Mudah-mudahan pertemuan kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, surah At-Taubah ayat 107 sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu tentang upaya-upaya orang-orang munafik dalam rangka membendung dakwah Islam dan juga mencelakai umat Islam. Mereka senantiasa menggalang bantuan dari luar untuk meminta sokongan dana, biaya guna mencegah Islam ini tersebar di muka bumi. Di antara salah satu upaya mereka yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membangun sebuah masjid yang tujuannya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hukum asal membangun masjid
itu harus lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka membangun dalam rangka untuk mencelakai umat Islam. Masjid itu dikenal dengan istilah Masjid Diror. Masjid Diror. Diror itu artinya kemudorotan bagi orang-orang mukmin, ya, atau perkara yang membahayakan bagi orang-orang mukmin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin dilarang melaksanakan sholat pada masjid Diror atau masjid yang dibangun bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang ke-108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqum fihi abadan, la taqum fihi abadan, janganlah kamu sholat di dalam masjid itu abadan, selama-lamanya, selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fih. La masjidun, sesungguhnya masjid ussisa yang didirikan alat taqwa, di atas dasar takwa, min awali yaumin, sejak hari pertama, itu Masjid Kuba, Masjid Kuba, ahaqqu an taquma fih, itu lebih berhak, lebih patut kamu sholat di dalamnya. Fihi, di dalam masjid itu, yakni Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun itu, rijalun, terdapat orang-orang yuhibbun, ya, yuhibbun, rijalun yuhibbuna ayatatoharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang gemar atau suka membersihkan diri, ya, dan juga orang-orang yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang bersih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Larangan Allah Azza wa Jalla ini tidak khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi larangan ini juga berlaku bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimin. Sebab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang teranggap itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ini yang harus kita pahami. Sebagaimana dikuatkan oleh penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, ayat ini 108 surah At-Taubah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak sholat di masjid tersebut selama-lamanya dan umatnya mengikutinya dalam hal ini. Nah, jadi kalau ada masjid yang dibangun dalam rangka untuk, ya, menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, ya, kerusakan di tengah kaum muslimin, maka kita dilarang sholat di dalamnya. Kemudian, ya, dalam ayat ini Allah berfirman, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Nah, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak pertama kali dibangun, yaitu Masjid Kuba. Nah, ini mengisyaratkan setelah Nabi dilarang sholat di Masjid Diror, Nabi supaya sholat di Masjid Kuba, ya, yang didirikan di atas takwa sejak hari pertama
beliau datang ke kota Madinah. Artinya dasar ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan juga untuk mempersatukan ukhuwah kaum muslimin serta sebagai markas kaum muslimin. Nah itu. Jadi takwa yang dimaksud di sini adalah masjid yang dibangun dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dan juga dalam rangka mempersatukan umat Islam dan menjadi markas berkumpulnya kaum muslimin dalam membahas permasalahan-permasalahan umat. Nah, jadi masjid bukan hanya tempat sholat, tapi bisa juga dijadikan tempat untuk pengkaderan kaum muslimin. Bisa dijadikan tempat untuk mondok, ya, TPA, TPQ, ya, kemudian mungkin untuk camp-camp kemanusiaan, ya, dalam rangka baksos dan sebagainya. Jadi semua, ya, muamalah, semua amalan yang berkaitan dengan umat dan untuk agama Allah, masjid bisa dijadikan sebagai posnya atau sebagai markasnya. Dulu zaman Nabi kan gedung presidennya yang masjid. Bahkan masjid di zaman Nabi dijadikan tempat untuk merawat kaum muslimin yang mengalami luka sehabis pulang dari peperangan. Ada tenda-tenda di masjid Nabi, lalu dijadikan tempat merawat orang yang sakit. Bahkan masjid di zaman Nabi juga pernah difungsikan sebagai tempat untuk mengikat tawanan. Nah, tentunya dengan harapan selama mereka diikat di situ, biar mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin kompak 5 waktu di masjid dan mendengarkan Al-Quran dibaca di masjid. Nah, jadi masjid itu ya harus digunakan untuk itu, dakwah. Nah, jangan digunakan untuk memutar musik-musik, kan nggak boleh. Jadi putar murotal, ya, tentunya dalam kondisi atau waktu yang tidak mengganggu kaum muslimin. Saya pribadi itu kurang setuju ketika masjid itu memutar murotal dengan suara yang kencang di sepertiga malam, karena saya merasakan terganggu sekali ketika sedang melaksanakan ibadah di sepertiga malam terakhir. Jadi kaum muslimin ini tolong diperhatikan, apalagi tetangga masjid mungkin ada yang sedang sakit, ya, butuh istirahat. Lah kok ternyata masjidnya masih subuh kurang setengah jam, kadang kurang 1 jam itu sudah mutar ngaji kenceng, ya. Bagus, tujuannya bagus dan Quran bagus, tapi kan nggak boleh ketika mengganggu kaum muslimin, dilarang dalam Islam. Bahkan ketika Nabi, ya, melihat ada orang yang sholat mengeraskan bacaannya, bersaing di antara mereka lah, kasarannya begitu, Nabi melarang. Bahkan ketika ada orang zikir atau sholat, ada yang baca Quran dengan kencang, suara yang tinggi, Nabi melarang, jangan sampai mengganggu. Maka saran kami kepada pengurus masjid, gunakan pengeras suara pada waktu-waktu tertentu saja yang dibutuhkan, yang tidak mengganggu umat Islam. Begitu juga ketika tadarus Ramadan nanti dikasih waktu, misalnya suara atas sampai jam 8:30 misalnya, atau jam 9 misalnya. Jangan sampai jam 3, jam 2 sih pakai suara corong atas. Kasihan kaum muslimin yang capek siangnya berpuasa plus kerja, mereka butuh istirahat. Nah, begitu. Nah, ini sering kaum muslimin, ya, tidak memahami alasan, ini kan kebaikan, ini kan waktu nih, kapan meneh. Enggak begitu kaum muslimin. Nah, kita punya aturan-aturan, apalagi kalau kita punya tetangga yang non muslim, ya, maka supaya kita gunakan sebijaknya. Dan saya mendukung program Kemenak dulu ketika membatasi suara atas atau corong atas, jam sekian sampai jam sekian untuk malam hari itu bagus sekali.
demi kenyamanan umat bersama. Naam, ini saya pribadi seperti itu. Ya mudah-mudahan lah kaum muslimin paham dan tidak salah paham. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi masjid gunakan untuk kegiatan-kegiatan umat yang positif, ya. Alhamdulillah. Maka penting kita punya kader di masjid-masjid itu, ya. Seperti remas, ya, remaja masjid mungkin, ya. Ini sudah mulai sudah mulai kurang digalakkan, betul ya. Sekarang itu kita kekurangan remaja masjid. Nah, ini remajanya sudah jadi ini depan kita, jadi Pak Toha itu dulu remajanya, sekarang sudah jadi jadi bapak-bapak, ya. Harus ada remajanya ini, ya, sing melanjutkan estafet, ya, kemakmuran masjid. Nah, begitu. Mungkin bapak-bapak yang sekarang jadi takmir itu merindukan seperti masa dulu di mana para remaja itu, ya, betah di masjid, kan begitu. Bahkan dulu ketika kita masih usia SMP itu kita tidurnya di masjid, mulai SD di masjid, di musola, ya. Pulangnya siang sudah waktu sekolah. Itu dulu kita. Sekarang pindah tidurnya di warung-warung, ya, di wifi-an dan sebagainya. Nah, masjidnya kosong sekarang. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya pesan kepada pengurus masjid, jangan sampai masjid kesannya itu angker, ya, jangan. Jadi jadikan masjid itu welcome, ramah, kemudian jangan sampai kesannya itu singup dan ngedeni. Kan banyak orang seperti itu, kan. Mau ke masjid takut, ya. Kenapa? Masjidnya akeh jine dan sebagainya. Nah, ini karena di masjid-masjid dulu kan begitu. Semakin masjid itu angker, singup, makin dikenal, gitu kan. Apalagi dijadikan tempat benduso, kan. Wah, itu masjid kami di Glamour begitu dulu. Itu ada tempat benduso nih, ya, ditaruh di masjid. Jadi anak kecil-kecil mau ke masjid takutnya. Nah, ini tidak benar kaum muslimin. Apalagi disebarkan cerita-cerita masjid fulan itu ono jine. Bukti ini ono maling api nyolong mikrofonnya gak kuat ngangkat sampai subuh. Ini kan ngeden-ngedeni nggak boleh. Jadi sholatlah pada masjid yang dibangun di atas dasar takwa, yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan untuk mempersatukan ukhuwah persaudaraan kaum muslimin serta sebagai markas kaum muslimin. Dalam ayat ini juga terdapat sanjungan pujian Allah kepada penduduk Kuba. Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin. Masya Allah. Jadi penduduk Kuba itu penduduk yang ikhlas, ya. Quran yang menyatakan. Sedangkan yang tahu isi hati orang itu kan hanya Allah. Kita nggak tahu pendiri masjid kita ini ikhlas tidaknya, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya berbaik sangka, husnudzon, dan mendoakan semoga yang wakaf masjid ini diampuni dosanya, diterima amalannya. Itu aja tugas kita. Kita nggak perlu menerka-nerka. Koyo iki gak ikhlas yang bangun misalnya, nggak perlu. Lo kok ngerti kon? Iku buktinya masjidnya panas. Ada kan seperti itu? Ada. Saya pernah dengar itu. Masjid kono itu sing bangun gak ikhlas, sing wakaf. Loh, kok ngerti sampean? Aku sholat nang kono kepanasan. Nah, gak begitu kaum muslimin. Bisa jadi memang pas musim panas. Bisa jadi. Jadi itu urusan hati masing-masing. Kita hanya berbaik sangka, husnudzon, mudah-mudahan Allah menerima semua jeripayah mereka yang ikut bersumbangsi membangun berdirinya masjid yang kita cintai ini, Masjid Nur Rahman ini. Amin ya robbal alamin. Itu aja tugas kita. Naam. Bahkan Allah mengistimewakan masjid tersebut, ya. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, salatun fi masjid Quba ka umrotin. Masya Allah.
Sholat di Masjid Kuba seperti pahala umroh. Bersyukur ya jadi penduduk di sana. Sholat di situ berarti setiap hari sama dengan umroh. Masya Allah. Apalagi jadi penduduk Masjidil Haram Mekah. Sholat 2 rakaat sama dengan 100.000 sholat di Masjid Nur Rahman. Sama dengan 100.000 sholat di Masjid Istiqlal, kan begitu ya. Masya Allah ya. Begitu juga penduduk kota Madinah ya. Itu sholat 2 rakaat di sana sama dengan sholat 1.000 rakaat ya, di masjid kita, di masjid Jami' ya, Baitul Amin dan sebagainya ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Maka kalau jenengan nanti ditakdirkan umroh atau haji, saya yakin itu masuk program jenengan, pasti diarahkan untuk ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana. Itu pahalanya sama dengan umroh. Nah begitu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pujian berikutnya, sanjungan berikutnya, Allah menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalam Masjid Kuba terdapat orang-orang yang menginginkan untuk mensucikan diri. Allah juga memuji penduduk Kuba sebagai orang-orang yang menyukai bersuci dari kotoran badan maupun kotoran hati. Masya Allah, ini harus kita teladani. Kita berharap ya, jamaah terutama khususnya dan kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita ini, teladanilah penduduk Kuba. Mereka orang-orang yang menyukai bersuci, baik secara hissi, indrawi, dengan berwudu atau mandi ketika hadas besar, baik secara maknawi, yaitu membersihkan hati dari berbagai kotoran hati, baik itu riya, pamer, syuhrah, mencari popularitas, maupun congkak, sombong, dendam, dan sebagainya. Jauhi semua itu, dijauhi. Nah begitu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa khurfin har. Afaman ya, maka apakah assasa bunyanahu ala taqwa minallah, orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah, waridwanin, dan keridhoannya Allah, khairun, itu yang lebih baik, amman assasa bunyanahu, ataukah orang-orang yang mendirikan ya, bangunannya ala syafa jurufin har ya, ala syafa jurufin har, yaitu orang yang di tepi jurang yang runtuh ya. Jadi masjid yang dibangun di atas kemunafikan diibaratkan seperti orang yang membangun bangunan di tepi jurang yang sudah hampir roboh. Nah, rapuh sekali. Kalau dalam ayat yang lain seperti Baitul Ankabut, rumah laba-laba, nah, rapuh ya, tidak kokoh sama sekali. Nah, ini juga mengisyaratkan kaum muslimin, amalan yang dikerjakan ghairullah,
atau bukan karena Allah alias tidak ikhlas, itu akan rapuh, tidak berpahala. Jenengan hanya mendapatkan lelah, capek, ya, penat, letih, itu aja. Sudah mengorbankan waktu, biaya, tenaga, ternyata amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Payah, capek beramal, masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi diibaratkan seperti bangunan yang ya har pakai hak ya, jangan pakai hak ya. Ya. Ini bermakna ya lasin artinya ya bangunan yang apa itu betul-betul hampir roboh ya, tidak bermanfaat sama sekali, nggak mendapatkan pahala. Maka masjid yang dibangun di atas itu, termasuk mereka yang nyumbang, yang ya berbangga-bangga dengan masjid, misalnya berbangga-bangga dengan kaligrafinya, berbangga-bangga dengan menaranya atau dengan keramiknya, marmernya. Kan sering orang itu kadang membanggakan masjidnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul melarang ya, melarang umat Islam menghiasi masjid. Nah, yang diperintahkan memakmurkan masjid, artinya masjid itu dihidupi dengan sholat berjamaah 5 waktunya, kemudian kajian-kajian keislamannya, kegiatan-kegiatan keagamaannya atau kegiatan sosialnya, itu yang harus digalakkan di masjid, bukan ya mengumpulkan dana untuk memperhias atau memperindah. Yang mana kadang ya bangunan untuk hiasannya itu mengalahkan bangunan masjid itu sendiri. Coba Anda tanya itu masjid yang menaranya itu mewah-mewah, berapa itu biayanya? Miliaran itu Pak. Ini kalah bangunan ini gak sampai 1 miliar kayak bangunan ini kayaknya. Betul sampai ya? Gak sampai. Padahal yang dibuat sholat itu menara apa masjidnya? Masjid, menara gak dibuat sholat itu, cuma apa? Tempat corong aja. Akhirnya apa? Orang ketika ketemu, masjidku menarane, wes jos, menarane, wow itu biayanya begini. Nah, ya. Karena apa? Saya juga mengalami. Ketika saya pulang ke Glenmore, ke rumah kami, itu langsung tetangga cerita, wis dadi menarane, masya Allah. Ngerti nggak iki entek sakmene. Iku kuningane iku tuku nang Sragen. Regane 45 yuta. Sing nyumbang Pak iki. Enggak ono sak Glenmore sing menara kok ingin. Bangga-bangga ning menara. Padahal hakul yakin, saya saksinya, orang yang membanggakan enggak pernah jamaah di masjid. Aku ngerti mulai cilik wong gak tahu masjid. Tapi membanggakan menaranya. Harusnya kan yang dibanggakan sholat jamaahnya full dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Islam itu agama satu dariah, pencegahan, mencegah sebelum terjadi kerusakan. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika umat itu berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Nah, yang penting masjid itu dibangun dengan maton, dengan baik, jamaah nyaman, tidak ambruk, tidak kepanasan dan sebagainya. Itu ya, daripada dihabiskan uang untuk membangun itu ya yang kurang manfaatnya, maka mendingan ditingkatkan pelayanan jamaahnya supaya betah ke masjid, kan begitu ya. Kalau butuh AC dipasang AC, kan begitu. Tentunya sesuaikan dengan pemasukan ya. Kalau masjid kita dikasih AC kan ini besar, engko kuat tuku AC gak kuat bayari. Bulanannya mahal itu, mahal, apalagi AC yang berdiri itu, nah, itu mahal ya. Nah, wong Jumat aja amplongannya cuma dapat berapa kan gitu kan ya. Engkau entek marbotnya gak kerumat malahan, gak kuat tuku pembersih nanti ya. Nah, jadi sesuaikan. Yang jelas
Pelayan rumah Allah hendaknya melayani dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Ya, seperti Khadimul Haramain. Kerajaan Saudi itu adalah pelayan dua tanah suci, Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Maka mereka bertanggung jawab terhadap kenyamanan jamaahnya, termasuk mikrofonnya, kebersihannya, itu tanggung jawab mereka. Alhamdulillah ya. Dan masjid tersebut luar biasa. Kemudian kita lanjutkan ya. Fanhara bihi fi nari jahannam. Maka akhirnya bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke neraka jahanam. Ke neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini A itu namanya pertanyaan. Afaman assasa bunyanahu itu namanya pertanyaan atau istifham. Pertanyaan di sini dalam rangka untuk takrir, menetapkan, bukan minta jawaban, bukan. Saya ulangi, afaman assasa, apakah ya orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan mengharap ridhonya itu yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan masjidnya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya jatuh bersama-sama dengan dia ke neraka jahanam? Jadi pertanyaan ini bukan minta jawaban, tapi untuk litakrir, untuk menetapkan. Maksudnya menetapkan bahwa mereka kaum mukminin lebih baik daripada orang-orang munafik, itu maksudnya ya. Jadi ayat ini bermakna litakrir, untuk menetapkan dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Wong mukmin jelas langkung utami, langkung sae tinimbang tiang munafik, jelas. Karena orang munafik itu menipu Allah, menipu orang beriman, itu orang munafik ya, orang munafik itu Pak. Dan mereka terus berusaha menggembosi Islam ya, itu ketika bangun masjid niatnya memecah belah umat, ketika membuat acara niatnya untuk memecah belah Islam, ketika berkomentar pasti ujung-ujungnya menjatuhkan Islam. Nah begitu ya, itulah orang munafik dari masa ke masa. Maka kaum muslimin, tidak sama antara orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa kepada Allah Jalla wa'ala dan mengharap ridhonya Allah, dengan orang yang mendirikan masjid ya atas dasar kemaborotan, kekafiran, dan memecah belah kaum mukminin serta menunggu kedatangan orang yang ya memusuhi Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dahulu. Nah, jadi mereka terus menunggu-nunggu itu ya, masjid dibangun untuk mencelakai orang-orang Islam. Naam. Maka hakikatnya siapapun ya yang mendirikan masjid dengan niat seperti itu, dia hakikatnya mendirikan masjid di tepi jurang yang akan roboh. Lalu ya tepi jurang itu menyebabkan bangunannya runtuh, ambrol, bersama-sama mereka masuk ke neraka jahanam. Ini yang dimaksud dengan amilatun nasib, habis biaya banyak ya, habis modal besar, pikiran, tenaga ya, ternyata ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin, ini peringatan keras bagi siapa saja yang sekarang belum ikhlas dalam ya merawat dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Akhirnya apa? Mereka akan merugi ya dunia dan akhirat. La yahdil qaumaz zalimin.
Maka siapapun yang zalim tidak akan dapat petunjuk. Kalau ingin dapat petunjuk jangan zalim. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik zalim kepada manusia maupun zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membuat bid'ah yang enggak dicontohkan Nabi malah diramalkan, zalim sama Rasul itu. Atau zalim kepada Allah, ya. La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribah, ya. La yazalu, ya, bunyanahum, bangunan-bangunan mereka itu la yazalu, senantiasa terus menerus menjadi riba, keraguan, ya, menjadi keraguan di dalam hati mereka, fi qulubihim. Nah, riba itu artinya apa? Keraguan, bukan riba bunga, ya, bukan. Nah, bukan itu, tapi pakai tak marbutoh. Tak marbutoh dari kata, ya, raiba, dari kata raiba menjadi riba. Artinya apa? Keraguan. Ya. Bahkan riba ini artinya pangkal keraguan. Saya ulangi, riba pakai tak marbutoh, riba artinya pangkal keraguan. Ya, pangkal keraguan. Illa, kecuali ang taqatta'a qulubuhum, ya, kecuali jika hati mereka telah hancur. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bangunan tersebut, ya, masjid tersebut yang dibangun itu oleh orang-orang munafik itu, ya, orang-orang munafik itu menyebabkan keraguan itu melekat di hati mereka. Jadi orang ini sejak awal itu sudah bergemuruh hatinya, ini ada nggak beres ya, terus begitu. Tidak ada tumak ninah, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman dalam hatinya. Nah, ini ciri-ciri dosa, Pak. Ketika Nabi tanya, mawal ism ya Rasul, apa itu dosa? Kata Rasul, mahaka fi sodrika. Dosa itu adalah sesuatu yang berputar, bergejolak, bergemuruh dalam hatimu, dan kamu tidak suka kalau yang ada ini diketahui oleh orang lain. Nah, itu dosa, Pak. Dan Bapak merasakan toh, ketika Bapak melakukan kesalahan atau Ibu melakukan perbuatan yang melanggar syariat, hati kita bagaimana? Tenang nggak hati kita? Nggak tenang, hati kita bergemuruh. Terus kalau unek-unek ini muncul dan diketahui orang, kita nggak suka. Coba, siapa yang seneng ketika bermaksiat kepergok kancane? Seneng nggak? Ketika Anda melakukan dosa kepergok kancane, gimana rasanya? Wirang kan, isin, duh, orang penak belas, oke. Karena nggak nyamannya dia rela berdosa, betul nggak? Rela berbohong, maksud saya, rela berbohong, rela nyogok. Ya, tak kayak duit, tapi ojo ngomong sopo-sopo, betul kan? Ojo ngomong sopo-sopo. Itu yang terjadi, Pak. Saya yakin, Pak, hakul yakin, para pejabat yang korup, ya, yang mereka itu mengambil uang secara haram, gak tenang hatinya, Pak. Makanya mereka itu cokot-cokotan, Pak. Ketika ditangkap satu, cokot-cokotan. Kenapa? Karena mereka itu ketika melakukan itu pasti ada yang tahu. Entah yang cerita itu yang nyogok, entah itu sekretarisnya, entah apa. Makanya mereka saling tutup mulut. Ketika dapat uang, apa yang terjadi? Bagi-bagi, korupsi jama'i, ya. Supaya apa? Engkau lah kena siji, kena kabeh, kan begitu. Makanya sulit, Pak, ini sulit. KPK pusing itu. Engkau lah tak tangkep iki, nyatek kancane. Akhirnya apa? Entek gak ada pejabat di atas itu. Kena kabeh mariane. Kenapa? Itu tadi, ketika melakukan satu kebohongan pasti akan mendatangkan kebohongan yang lain. Coba Anda buktikan, wes. Anda renungi itu, sudah, wes. Satu kedustaan akan menundang dusta yang lain. Pasti itu.
Makanya Nabi bersabda gimana? Iyyakum wal kadzib. Hati-hati, jauhi dusta. Ya. Fa inal kadzib yahdi ilal fujur. Karena berbohong itu mengantarkan kepada dosa, maksiat, kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan satu dosa akan mengundang dosa yang lain. Ya. Karena orang ketika sudah berbohong, dia itu kan gengsi Pak, mau mengakui kebenaran gengsi. Akhirnya apa? Ketika orang lain klarifikasi, dia pun karena sudah terlanjur malu dan sebagainya berbohong lagi. Datang orang lain berbohong lagi, datang orang lain berbohong lagi. Itulah sebab apa? Dia nggak seneng, dia nggak mau apa yang ada dalam hatinya ketahuan. Makanya jadi orang terjujur. Kalau jujur tenang hidupnya, bahagia. Langkah-langkahnya mantep, madep, itu orang jujur Pak. Orang wedi blas, tenang, itu orang jujur. Tapi kalau nggak jujur, was-was, ragu. Waduh, engko lak kepergok piye? Engko lak konangan piye? Engko lak kena audit piye? Engko lak, wah, pasti betul kan? Iya. Maka jadi orang jujur aja, enak. Nah, gurung lagi nanti kalau pas mari ngelakoni dosa, malaikat maut mertamu, cabut nyawa kita, belahen Pak, gurung tobat meneh. Nah kan begitu. Itu yang terjadi Pak. Orang munafik riba, hatinya ragu terus, gak nyaman terus. Engko lak kepergok Kanjeng Nabi piye iki, kan begitu. Lak kepergok kaum muslimin piye iki, begitu. Nah itulah ya yang terjadi Pak. Dan ini akan sembuh kalau mereka menyesal dan bertobat atas perbuatan itu serta takut kepada Allah Jalla wa'ala, baru sembuh Pak. Kalau belum taubat, belum menyesal, tidak akan sembuh ini. Terus akan bimbang selama hidupnya, akan ragu selama hidupnya, bahkan akan bertambah kemunafikannya, akan bertambah kezalimannya, sehingga dosanya bersusun, bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, sulit untuk bertobat, abot sanggane. Akhirnya apa? Menjadi sebuah watak karakter, sehingga fitrahnya mati, perbuatan dosa dianggap biasa. Bahkan kalau nggak ngelakoni dosa, ketagihan, kangen. Ya, ini yang terjadi Pak. Bahaya ini. Kalau Allah sudah balik hati kita, yang tadinya kita membenci maksiat, dibalik menjadi hobi bermaksiat. Nauzubillah min dalik. Ngeri sekali ini, ngeri sekali. Nah, itu yang terjadi kaum muslimin. Jadi rampung ayat ini, yang akan datang ayat tentang perdagangan Allah yang sangat mahal. Jadi Allah itu punya bisnis Pak, yang siap untuk berbisnis dengan kita, hamba-hambanya. Dan dagangan Allah mahal sekali, mahal. Maka hanya orang yang kelas atas, orang yang punya level tinggi, yang akan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa itu? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai balak dan musibah, menyelamatkan hati kita, membersihkan hati kita, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, hati kita bersih sehingga mudah beramal soleh. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.